Mesin R3 dikasih 4x4. Pak, gitu kan, kasih ke lu, suruh bayar. Yang ada SUV 2 pintu baris lebih rekomen, oke. Optionnya gila banget ya. Mobil pertama untuk OKB, Rush, Veloz, Expander, BRV atau HRV. Dari sisi pemakaian dalam kota setahun sekali, AC-nya jauh lebih dingin. Lu boleh bandingin, lu potong nih kuping gua kalau lu bilang AC Luxio panas. Avanza tuh termasuk, maksud gua Avanza termasuk Xenia ya. Nah kalau LCGC kayak Calya Sigra, LCGC kayak kuda lumping. Ya. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Menang mending episode 33. Nah, udah mulai banyak ya. Malik bla bla bla. Kok mending Jazz VTEC Mazda 2 non Skyactiv atau Mitsubishi Mirage di harga sama tanpa mikirin spare part? Cari untuk fun to drive. Fun to drive Mazda, Honda, Jazz. Itu dua fun to drive. Kalau Mitsubishi Mirage menurut gua kekecilan engine-nya, jadi not so fun to drive menurut gua ya. Balik lagi gua nggak terlalu suka 3 silinder karena yang Mirage ini biasanya 3 silinder. Tapi Honda Jazz oke fun to drive, Mazda juga oke fun to drive. Kayak aktif non Skyactiv menurut gua sama aja sih bro. Maksudnya Skyactiv hanya akan berfungsi untuk ya, pengiritan sedikit-sedikit lah. Cuman kalau very fun to drive, Jazz udah tahu ya, semua modifannya dia banyak. Mazda 2 juga mesinnya kenceng dan oke banget sih itu sih. Mal berbra-bra. Mending bang nyari mobil 2 baris, Swift atau Jazz RS. Jazz RS terbaik dari yang seri berapa ya kok oke. Yang penting lu beli manual, lu jangan beli yang IDSI. Jadi Honda Jazz lu beli yang mesin 1500 cc manual aja, itu very nice, very fun to drive. Kalau Swift itu juga very nice, very fun to drive, beli yang manual juga. Kalau lu beli yang Matic itu kurang deh kalau menurut gua. Nah, cuman kalau Jazz itu lebih lega dalamnya ya. Swift itu lebih sempit dalamnya, tapi Swift lebih nempel di jalan standarnya. Jadi maksudnya ketika standaran itu lu bawa kencang itu mobilnya napaknya bagus kaki-kakinya. Kalau Jazz lebih limbung, Jazz harus lu ganti beberapa hal. Arza Tamaki, mendingan bagusan Lancer GTI CB5 atau Corolla Twin Cam GTI dari segi spare part? Sama aja sih. Spare part Lancer lebih mahal dikit. Kalau lu cari elektriknya mahal bro, kayak apa namanya? Pecatan AC, itunya mahal sih bro. Kalau Corolla Twin Cam lebih murah sih spare partnya sih. Bintang Pramudita, mobil buat harian yang 2 baris mendingan Harrier atau kereta Grand Vitara yang lama? Wuling Almas yang ada SUV 2 pintu baris lebih rekomen, oke. Optionnya gila banget ya dari Harrier ke Wuling Almas. Kalau dimasukin ke Wuling Almas dibandingin sama Harrier, ya nggak masuk bro. Harrier itu luxury SUV, dimana mesinnya enak banget, kaki-kakinya enak banget, transmisinya sering jebol, udah banyak yang masuk di rumah transmisi. Tapi duduknya enak, gue akui duduknya di baris pertama, di baris kedua enak banget. Di baris kedua luas banget, apalagi yang nggak pakai sunroof itu, jadi dia bener-bener sampai belakang, dia luas lah ya. Kalau kereta, nggak masuk spek kalau lu bandingin sama Harrier. Nah, Grand Vitara yang lama itu gede di dalam ya kan, tapi balik lagi ketika lu bandingkan sama si Harrier nggak masuk spek bos. Harrier spare partnya asli mahal ya, gue sih ngomong dulu asli mahal. Kalau Wuling Almas kan mobil baru, jadi lu nggak bisa bandingin sama mobil second yang ini. Kalau Wuling Almas sih kalau lu dapat baru sih bagus, fine aja, nggak ada terlalu banyak komplain. Ngeliting juga enggak gitu-gitu, cuman yang gua alami adalah di anti karat, dia karatan di beberapa tempat yang nggak wajar, itu aja sih. Cuman kalau lu bandingin semua ya Harrier bos. Lu udah pernah naik Harrier belum sih? Enak banget gitu. Murojah, Odyssey RB1 biasa atau RB1 Absolute dilihat dari segi perawatan? Sama-sama aja RB1. Kalau lu pilih mobil yang banyak feature, itu biasanya nanti feature-featurenya elektrikalnya rusak duluan. Kalau lu pilih mobil yang basic, biasanya lebih tahan lama dan kagak rewel karena kagak kebanyakan feature. Karena feature itu elektrik bisa rusak kapan aja. Kalau gua ya. Agung Kurnia, untuk mobil kedua, W204, E90 atau M46, yang nggak susah ngerawatnya, harga spare part lebih terjangkau dan lebih minim perawatannya. Nggak ada bos. Tiga-tiganya itu pasti rewel, pasti mahal spare partnya, dan nggak minim perawatannya. Lu mau minim perawatan dan segala macam, lu beli Avanza. No? Ini sih sebenarnya sih lu hanya bandingin antara Mercy sama BMW. BMW E90 M46 spare partnya harganya mirip-mirip,
ada juga di pasaran. Mercy W204 spare partnya juga ada di pasaran, nggak mahal juga. Jadi kalau menurut gua sih BMW akan lebih rewel daripada Mercy. Tapi harga spare partnya BMW sama Mercy mirip-mirip sih. Tahun ini sih mirip-mirip karena mobil ini nih banyak peminatnya, jadi nggak terlalu mahal sebenarnya spare partnya. Tapi mobilnya emang rewel. M46 S90, aduh, kita pernah kebakaran kan di tempat kita satu S90 kalau nggak salah. Yang lama dia mobilnya baru beli juga, dia baru beli dari showroom, dia baru nyampe tempat kita mau dicekin tiba-tiba udah kebakar gitu. Jadi kebakarnya itu dari electrical lah ya. Cuman maksudnya untuk BMW sih lebih rewel daripada Mercy sih menurut gua ya, menurut gua. Tapi kalau untuk urusan spare part sama-sama lah harganya lah. Kalau lu bilang minim perawatan, enggak bro. Mobil-mobil tahun ini tidak ada yang minim perawatan. Semuanya lu harus extra careful. Tapi drivingnya nyengir. Eka Bletus. Kau mau tanya mendingan FPV 2012, Wuling Convero 2019, atau Luxio 2012 dari sisi kenyamanan, durability, spare part, dan konsumsi BBM untuk mobil keluarga? Waduh. Pertanyaan yang susah. Karena APV keras sih bro. Memang APV itu duduknya paling tinggi, bantingannya keras banget. Tapi mesin kaki-kaki dia kuat, gua ngomong dulu. Tapi, gila ini mobil kayak naik mobil travel bos. Tinggi, berat, duduknya juga tegap-tegap. Wuling Convero ini mobil kerja kalau di China, jadi cuman udah banyak yang komplain kan ya. Banyak rusak, spare partnya nggak ada, jadi lo harus tahu itu. Luxio kita sendiri juga punya, dibilang irit nggak. Luxio bukan mobil yang irit, dan dibilang nyaman, hanya nyaman ketika Luxio itu lu isi full banyak orang. Kalau Luxio-nya lu naikin sendiri, mampus bro, bener itu encok bener. Tapi ceiling clearance itu paling tinggi Luxio. Luxio itu kan juga sliding door, jadi kan lu buka tutup pintunya juga lebih enak dan atasnya lebih tinggi. AC-nya Luxio paling dingin dari semua ini. Gua ngomong dulu, APV AC-nya biasa aja, Convero AC-nya biasa aja. Luxio lu bisa menggigil loh AC-nya, karena AC-nya Luxio apalagi yang double blower, waduh itu dingin banget. Kita sendiri punya dan kita sendiri pakai. Kita punya APV dan Luxio sih dua-duanya sih, waktu itu kita pernah punya dua-duanya dalam satu kali untuk mobil operasional. Yang APV dibawa Pak Popo dari Raspro, dia di waktu itu masih pegang cabang Cibubur. Yang Luxio kebetulan saya yang bawa untuk keliling-keliling, kayak maksudnya bangun-bangun bengkel, kirim-kirim mesin dan segala macam. Jadi saya tahu itu. Kalau Wuling Convero kita belum pernah pakai untuk pribadi, tetapi hari ini problemnya itu hanya ya, spare partnya agak-agak susah kadang-kadang dicari. Cuman at the end of the day kayaknya Convero enggak sih. Jadi kalau gua APV lebih irit, tapi duduknya kurang enak. Duduk paling enak di Luxio sama Convero yang memang dirawat dengan baik ya. Cuman kalau AC paling dingin Luxio, jadi lu boleh pilih sendiri. Kalau lu bawa anak banyak, mendingan adem kan ya, gue sih pilih Luxio sih. Karena dan yang bisa diratain belakangnya itu Luxio sama si Wuling Convero. Kalau APV lu cabut semua kursinya, itu pun masih ada bolong-bolongnya gitu. Jadi kalau gua sih pilih antara Wuling Convero dan Luxio. Cuman kalau gua lebih pilih ke Luxio karena Luxio Daihatsu spare partnya jauh lebih murah dan jauh lebih ada. Kalau gua pertimbangannya itu ya. Bukannya Wuling Convero nggak ada ya. Gua nggak tahu lu tinggal di mana. Jangan sampai lu tinggalnya di pelosok ketika gua bilang beli Wuling Convero terus di pelosok lu cari spare part kayak mau nangis gitu kan. Kalau dari sisi spare part availability udah pasti Luxio lebih banyak. AC-nya jauh lebih dingin. Lu boleh bandingin. Lu potong nih kuping gua kalau lu bilang AC Luxio panas. Karena gila itu gua sampai dengan hari ini mobil yang menurut gua di bawah 200 juta dan AC paling dingin itu doang. Itu dingin banget men, gila itu dingin banget. Mobilnya kotak begitu doang tapi AC-nya gede, dingin banget emang. Alvin, mending kok budget 250 plus mending Baleno hatchback baru atau Accord CR? Mendingan nambah dikit cari Civic Turbo Second atau F30? Terima kasih sebelumnya. 250 juta, kalau Baleno hatchback juga bagus, nggak ada komplain, customer gue yang pakai juga nggak ada komplain. Suzuki interiornya begitu, engine no problem, transmisi juga no problem, nggak ada komplain lah itu. Kalau Accord itu memang level yang berbeda ya dari Baleno ya. Baleno nggak bisa lu bandingin sama Accord. Accord levelnya udah bagus. Jadi Accord duduknya jauh lebih enak, lebih dingin, mesin lebih gede juga. Kalau lu mau nambah dikit cari Civic Turbo Second atau F30, gue pilih Civic Turbo pak. Jujur ngomong aja, F30 entah kenapa dari dulu gue nggak terlalu suka BMW F30. Engine-nya kencang, cuman satu kali rewel lu mampus bayarnya. Civic Turbo Second itu yang penting transmisinya lu rawat. Kalau engine lu lihat aja, jangan lu kasih 0W20 lagi, lu kasih 530.
fun to drive, very fun to drive. Kalau lu mau cari yang hatchback lebih fun to drive lagi, kita dulu punya yang sedan. Jadi sedan itu oke lah, enak kalau dibandingin sama F30, gue entah kenapa gue masih pilih Civic Turbo, entah kenapa, walaupun CVT gue sih ngomong dulu. Karena F30 tuh ketika dari keluar sampai udah selesai hype-nya tuh gue nggak pernah melihat ini mobil gue mesti punya. Enggak. F30 lah. Lebih nyaman. Civic Turbo enak bawanya tetapi dia understeer. Jadi gue kurang suka kalau gue bawa mobil itu. Karena dulu zaman gue beli Audi sama beli itu sama nih. Gue bener-bener bandingin ketika gue ngebut di tol Purbalunyi gitu kan. Rekor gue 40 menit by the way. Kelapa Gading turun tol Pastur. 40 menit. Kosong ya, sepi kosong, kagak ada orang ya. Kita asumsinya begitu ya, karena memang gue berangkat jam 5.30 pagi waktu itu dan nyampe di situ 6 lewat dikit udah turun di tol Pastur tuh. Kita cerita turun tol ya, kita nggak cerita turun sampai Bandungnya. 40 menit doang naik Audi. Itu bisa gue achieve kalau gue naik Civic Turbo nggak bisa. Beloknya gue kurang pede pakai Civic Turbo. Ini kita cerita standar suspension ya. Dan ya pastilah mesin sih mapping sih, nggak mungkin nggak mapping sih, lu nggak mapping nggak dapet segitu. Standar suspension, mesin mapping, Civic Turbo, gue agak-agak takut untuk handling. Kalau kenyamanan, BMW udah pasti lebih bagus lah. Iyalah itu udah berbeda kelas, harga barunya juga beda bro. Harga secondnya sekarang sama, harga barunya beda bro. Harga spare partnya juga beda. Coba lu cek tuh spare part kaki-kaki F30 sekali rusak. 1 biji bisa 12 juta, men. Jangan salah lu suspensinya lu. Kuku Budi Mulyono, saran SUV lama antara Opel Blazer atau Nissan Terrano. Wow, dua-duanya mobil bagong yang boros ya. Nissan Terrano super boros banget, Opel Blazer juga boros, bos. Cuman Terrano mungkin lebih boros. Terrano 1.4 kalau nggak salah. Dari segi spare part dan perawatan, kalau mikirin dua mobil itu padahal pengennya Vitara, tapi dilihat sangar Blazer atau Terrano. Oh, kalau sangar, Terrano lebih sangar. Kalau Blazer itu kan bulet-bulet ya, banyak peminatnya. Mobilnya sih sebenarnya sih spare part juga banyak, nggak susah, nggak mahal juga. Nissan Terrano akan lebih keras suspensinya, lebih boros juga sih. Karena dia lebih boros, emang lebih gede mobilnya, lebih keras gitu kan. Emang sangar sih bro, lu pakai mobil ini, lu masuk hutan, keren sih emang sih. Nggak salah. Gue juga suka ngeliatin Terrano tuh suka, cuman suruh beli nggak mau gue. Boros, gila, udah gitu duduknya keras banget, waduh. Yang remnya masih begini, jekoknya masih, waduh. Ya kan, masih begini, udah gitu begini dibuka, segede gini karburatornya gitu kan. Wah, keren sih, mobilnya keren jangan salah, tapi boros sama keras. Gue nggak suka mobil terlalu keras, men. Udah encok gue suruh pakai mobil keras-keras. Pita Story, saran budget 80 juta untuk mobil pertama mendingan apa? 1 dan 2 kandidat terlayak bagi saya, merek dan model bebas. Avanza, R3, ya kan, Mobilio, yang modal-modal begitulah. Lu nggak mau pusing ngurusin transmisi, lu beli manual, ya kan. Lu beli manual itu udah paling murah. Intinya ketika lu mau beli mobil dengan budget segitu, lu pikirin medan yang ada di tempat lu pikirin fungsinya, ngangkut berapa orang, dan jangan jauh-jauh dari mobil sejuta umat sih bos. Karena kalau misalkan lu mau pilih gua nggak terlalu suka LCGC, kenapa? Menurut gua dengan 80 juta, gua beli Avanza lebih nyaman duduknya daripada LCGC. Jujur ngomong aja, LCGC kayak kuda lumping bos. Lu dibandingin sama R3 sama Avanza ya enak R3. Kalau suspensi enak, paling enak R3. Kalau semua teknisi bisa ngerjain dari Sabang sampai Merauke, itu semua bisa lah. R3, Avanza, kemudian si Mobilio gitu kan, golongannya Mobilio, kemudian WRV, HRV, itu iya sih gitu semua. Yang begitu-begitulah, lu cari yang manual-manual aja, nggak usah aneh-aneh, dan lu akan happy sih pakainya sih. Avanza tuh termasuk, maksud gue Avanza termasuk Xenia ya. Nah kalau LCGC kayak Calia Sigra, LCGC kayak kuda lumping. Ya, sekarang gini aja deh bos, AC double blower-nya yang belakang cuma kipas. Kalau Avanza dan R3 AC double blower, ada double blower beneran. Lu pilih yang mana? Udah gitu aja deh. Harganya akan sama loh ya, mirip-mirip loh ya. Fitri Sahdiah. Mobil pertama untuk OKB, Ras, Veloz, Expander, BRV atau HRV. Dari sisi pemakaian dalam kota setahun sekali ke Pulau Garam. Pulau Garam di mana sih? Madura. Oh. HRV. Lo iya kan optionnya Ras, Veloz, Expander, BRV, HRV kan OKB. Iya kan, paling mahal perawatannya HRV. Iya kan, paling mahal juga kan HRV kan dari semua ini kan OKB katanya. Nanggung sih sebenarnya. Nanggung bos. Lu kalau memang mau terlihat OKB lu beli Jimny sekalian tuh yang 4 pintu tuh. Oh banyak duit lo beli Jimny 4 pintu ya kan. Katanya mau pakai ke Pulau Garam, 4x4-nya kepake dong.
500 juta dapat mesin R3, dikasih 4x4. Kan ketawa semua. Emang iya kan? 500 juta dikasih mesin R3, dikasih 4x4. Pak! Gitu kan, kasih ke lu, suruh bayar. Gua nggak ngerti itu. Canisius Carolus, kok jawab dong, pengen ganti 2 mobil di rumah. 1 mobil keluarga, 1 mobil fun to drive. Mobil keluarga Foxy atau Zenix. Dua-duanya oke. Kalau Foxy lebih enak duduknya di dalam. Anak-anak lu juga akan lebih happy duduk di dalam Foxy. Kalau Zenix lebih tinggi sih. Lebih bisa lu bawa-bawa. Kayak misalkan lu mau ke gunung, lu mau camping, apa itu lebih enak. Fun to drive Type R atau BMW 330i. Bimbang maksimal. Kenapa bimbang? Type R tuh seru loh. Kalau dibanding BMW 330i ya, spare part-nya lu beli yang grade, yang bener-bener original gitu, Type R tuh seru loh di drive loh. Dan lu bener-bener berasa bahwa Type R ketika digas itu dia di 8.000, 9.000, 10.000 RPM. Wah, itu, itu BMW killer loh ya. Kalau BMW 330i itu, ya kalau lu suka European car ya lu suka. Ini mobil juga nggak jelek, mesinnya juga bisa lu oprek-oprek. Tapi kalau dari sisi fun to drive, ini bukan M Division loh, bukan M3 loh. Type R ini lu bandingannya sama M3, bukan Type R lu bandingin sama BMW 330i, di mana 330i itu lu harus ganti banyak part untuk menyamakan dirinya menjadi Type R. Type R itu kenceng, men. Lu mau Type R, kita cerita yang mana dulu nih? Nggak usah jauh-jauh deh, lu Civic FD1, engine-nya lu ganti K20 Type R. Waduh, gila, men. Lu tahu di dalam mobil, lu pegangan, men, sama mobilnya, men. Gila itu. Gua pecinta Type R ya, bener-bener gua Type R, cuman BMW bukan nggak kenceng, you need a lot of spare part to make this BMW menjadi M3. Karena lu bandingin Type R sama BMW 330 ya, gue pilih Type R. Kalau lu bandingin Type R sama M3, nah itu sekelas tuh. Itu gue akan tanya sama lu mau pakainya di mana dulu nih? Kalau lu mau pakai di seputaran kota mah, ya BMW boleh, Type R oke banget, men. Kasani Milicia, dengan budget 100 jutaan mending beli mobil apa ZX25R? Ini Ninja ya? Iya, gue tahu. Ini gue nyengir loh. Gue pernah bawa motor ini loh. Gue nyengir loh, bener-bener. Lu orang kalau mau tahu motor 4 silinder itu kalau dibawa itu bukan lu yang bawa motornya yang bawa lu, bro. Lu pegangan sama nih motor. Kalau dibandingkan money for power, lu beli motor. Motor akan 100 juta, kita cerita motor 100 juta aja deh. Itu lu bawanya udah pegangan, men. Gak ada mobil 100 juta yang bisa nyamain powernya nih motor. Sama-sama dengan budget 100 juta, lu cari horsepower ya, maksudnya horsepower, torsion, dan horsepower per kilogram. Nggak ada yang lu bisa lu nyamain ini. Tapi, spare part-nya nangis. Ini motor, lu kalau tahu, lu tanya tuh sama semua riders Kawasaki Ninja yang udah pada dijual-jual semua, kenapa? Karena spare part-nya mau nangis harganya, iya kan? Lu ganti apa dikit 5 juta, apa dikit 6 juta. Gila itu. Ya, tapi balik lagi ya, kalau lu hobi memang bener-bener. Kalau menurut gue sih, gue dulu berawal dari motor. Gue tukang balapan liar di PRJ dulu pada masanya. Udah pernah digampar sama polisi, disambit pentung sama polisi, ditendang motor gue sama polisi, udah pernah semua. Jadi saya sudah kenal dengan bapak-bapak polisi, maafkan saya bandel dulu ya. Jadi gue, feel-nya lu bawa motor 200 km per jam sama feel-nya lu bawa mobil 200 km per jam itu jauh berbeda. Itu lu bawa motor 200 km per jam itu udah mencetin pintu belnya malaikat maut, bro. Udah begini-begini sama malaikat maut, bro, temenin gue, bro, gitu kan. Kalau mobil bawa 200 itu masih biasa ya, makanya menurut gue udah, lu bawa 240 pun masih oke lah, lu tegang, cuman ketika lu bandingkan dengan lu di atas motor, holy fuck, jauh banget, man. Lu bener-bener kayak mencetin belnya malaikat maut tuh, bener-bener, karena feel-nya beda, kencangnya tuh lu bener-bener bisa feel dan lu bisa takut sendiri sama motornya, karena motornya super powerful banget. Jadi ya gua nggak sarankan, tetapi kalau lu mau di adrenaline feeling, lu beli motor, bos. 4 silinder lu nyamain ke 200 km per jam, lu baru tahu tuh Valentino Rossi gimana rasanya pegangan tuh motor gitu kan. Oke, mungkin sekian dulu menang-mending dari saya. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.